Oke, kita lanjut. Jadi apa yang dimaksud dengan makna waktu di sudut pandang Tuhan, atau bagaimana Tuhan melihat waktu yang kita punya ini, supaya waktu kita melihat, supaya waktu kita mengerti cara Tuhan melihat waktu yang kita punya ini, maka kita akan mudah untuk bisa menggunakan waktu menurut apa yang Tuhan mau. Katakan amin. Haleluya. Jadi saudara, firman malam ini bukan pelengkap malam tahun baru, bukan. Ini bagi saya menyesal mereka yang tidak hadir. Tapi ada yang berpikir, paling orang bangun ini di YouTube ini. Ya oke lah, itu tanggung jawab masing-masing ya. Tapi saya percaya berkat kita yang hadir malam ini berbeda ya. Berbeda, katakan berbeda. Sebabnya saya ingin saudara-saudara mempersiapkan segala sesuatu, terutama khusus firman. Walaupun tidak selalu fisik saya mendukung, tapi saya telah komitmen bahwa saya ada di sini sebagai seorang gembala, sebagai orang tua rohani, sebagai builder, sebagai pemberi makan, feeder. Saya punya tanggung jawab ini berat atau ringan. Ini sudah konsekuensi dan resiko saya. Dan saya tidak ingin membagi firman yang sekedar saudara sendiri juga sudah tahu, dan saudara sendiri juga bisa dalam arti sesuatu yang klise, sesuatu yang klasik yang berulang-ulang tanpa makna. Saya tidak ingin seperti itu. Saya ingin saudara kita punya indera roh, katakan indera roh, yang semuanya katakan sama-sama indera roh, itu makin tajam, ya, makin tajam. Tajamnya di mana? Kita punya kemampuan melihat waktu di dalam dari sudut pandang Tuhan. Oke, yang pertama, saudara, saya mohon saudara ikuti dengan baik karena ini dia punya poin per poin, hampir sama, beda-beda tipis, beda-beda tipis tapi berbeda. Karena kalau tidak dipisah-pisah, kita akan bingung, kita akan pisah sedikit-sedikit sampai kita bisa membedakan. Oh, yang maksudnya waktu yang modern ini untuk ini tujuannya ini, dan kalau itu tujuannya itu. Oke, saudara siap, katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Yang pertama, saudara, waktu dimensi kita adalah di mata Tuhan adalah pintu yang diberikan Tuhan kepada kita untuk meraih anugerah Tuhan. Jadi waktu adalah pintu atau kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk meraih anugerah Tuhan. Begini saudara, kalau seseorang sudah mati sebelum percaya Yesus, apakah dia dapat anugerah? Tidak dapat. Kalau seseorang mati sebelum dia kenal Yesus, otomatis dia tidak dapat kasih karunia. Jadi kalau saudara masih hidup ketemu Yesus, itu adalah waktu yang Tuhan maksudkan supaya kita bertemu anugerah, kita bertemu kasih karunia. Karena ada orang belum bertemu Yesus sudah innalillahi. Nah, ini merupakan kasih karunia. Begini saya cerita, saudara dengarkan baik-baik. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan bilang apa? Pada hari ini engkau akan, pada hari engkau makan engkau akan mati. Pada hari engkau makan engkau akan mati. Yang pertama saudara-saudara yang dimaksud engkau akan mati, artinya hubunganmu dengan Tuhan putus. Itu pertama. Kedua, engkau punya dimensi kekekalan selesai. Karena maaf, sebelum Adam jatuh dalam dosa, Adam tidak hidup dalam dimensi waktu. Di Taman Eden memang, di bumi yang sama dengan bumi yang kita pijak ini, walaupun di bumi yang sama, tetapi dimensinya di Adam berbeda dengan kita. Saya kasih tahu umur Adam berapa? Siapa tahu? Umur Adam? Haleluya. Kalau umur pelet orang kenal. Umur Adam berapa? 930. Nah, umur Adam 930 dihitung bukan sejak dia dicipta, tetapi sejak ia mulai hidup keluar dari Taman Eden. Jadi 930 kalau ditambah dengan kekekalan, sebenarnya Adam pernah
akan hidup di dua dimensi waktu. Dimensi kekekalan dan dimensi natural. Nah, di dalam dimensi kekekalan, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, pada hari itu mereka mati satu. Mereka tidak lagi dalam hubungan dengan Bapa di sorga. Kedua, mereka tidak lagi dalam dimensi kekekalan. Karena sejak itu mereka harus berpeluh untuk dapatkan makanan. Mereka harus bekerja keras. Dan kemudian ada satu yang mungkin saudara masih ingat. Apa yang dimakan oleh Adam dan Hawa? Buah. Mohon bantu saya. Apa yang dimakan oleh Adam dan Hawa adalah buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Adakah yang masih ingat di Taman Eden ada berapa pohon? Oh, pohon yang lain banyak sekali. Tapi ada dua jenis pohon yang Tuhan ingatkan. Ada berapa? Ada dua. Ada dua jenis pohon. Jadi orang perlu kembali ke sekolah minggu. Haleluya. Ternyata yang namanya elementary study itu perlu. Di Taman Eden ada berapa pohon? Dua. Yang pertama pohon pengetahuan baik dan jahat yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Yang kedua pohon kehidupan. Mari kita baca Kejadian 3 ayat 22. Firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ya, begini ceritanya. Waktu mereka sudah makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka sudah masuk dalam dimensi natural, sudah meninggalkan dimensi kekekalan. Dan pada saat itu mereka itu, saudara-saudara, ayat 23, coba lihat ayat 23. Ada bilang apa ayat 23? Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Jadi 23 ayat 23, Allah mengusir manusia dari Taman Eden. Jadi Allah mengeluarkan dari Taman Eden. Kemudian 24, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Banyak orang berpikir begini, itu pohon kehidupan kok dijaga pakai kerub? Itu kerub adalah malaikat yang memiliki 6 sayap. Nah, malaikat 6 sayap itu kerub namanya, yang kalau banyak kerubin. Nah, mereka baru jaga bernyala-nyala pakai pedang untuk supaya Adam dan Hawa jangan pergi ke pohon kehidupan. Ayat 23, kalau mereka makan buah pohon kehidupan, apa ayat 23 bilang? Kembali. Lalu Tuhan Allah, 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ini yang garis bawahi. Kalau Adam itu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, kemudian dia makan lagi. Waktu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, akibatnya adalah jatuh dalam dosa. Dan dosa hukumannya adalah maut atau neraka. Kalau dia makan buah pohon kehidupan, maka dia akan masuk dalam dimensi kekekalan, tetapi dimensi kekekalan yang tidak bisa lagi dirubah. Dirubah artinya tetap dalam dosa. Saudara bisa menangkap ini? Jadi kalau dorang makan buah itu, maka dorang sudah akan tetap selamanya, tapi dalam status berdosa. Seperti iblis begitu. Saudara, saya jelaskan nanti sebentar. Akan sabar, jangan ingat-ingat di luar ya. Kan saya juga berjuang untuk menyiapkan firman ini. Jadi pohon, katakan, ini pohon cuma satu, kalau ada dua. Ini pohon yang satu, pohon pengetahuan baik dan jahat, buahnya sudah dimakan.
Oke, sudah status jatuh dalam dosa dan akan dihukum. Kalau dia orang makan lagi buah pohon kehidupan, mereka akan hidup selamanya, tetapi sudah tidak bisa diubah dan statusnya selamanya dalam dosa. Jadi kekal dalam dosa. Itu sebabnya Tuhan memasang atau menempatkan kerub. Oke, dan sudah sebutkan tadi, malaikat yang berjaga-jaga dengan pedang supaya jangan ada yang ke sana dan memakan itu. Ini tujuannya baik. Tujuannya Tuhan memberi Adam dan Hawa waktu, jangan dulu masuk dalam kekekalan sebelum menerima anugerah pemulihan. Katakan haleluya. Dari mana tahu? Waktu Adam memakai baju menggunakan daun arah, dan Tuhan ganti, jangan pakai daun arah, pakai kambing bulu domba. Artinya ada yang dikorban. Itu tanda satu gambaran bahwa mulai secara profetik disampaikan bahwa untuk pengampunan dosa harus ada penumpahan darah. Itu sudah mulai prinsipnya dari situ. Nah, jadi saya bersyukur Adam dan Hawa tidak makan buah pohon kehidupan, sehingga mereka punya status dosa tetap selamanya, tetap dalam dosa. Saya kasih tahu sebuah informasi. Kenapa iblis tidak bisa berdosa? Kenapa iblis tidak bisa bertobat? Kenapa malaikat Gabriel tidak bisa berdosa? Karena mereka punya status itu. Ya, kalau iblis non posen non pecare, tidak dapat kalau tidak berbuat dosa. Jadi selamanya begitu kekal masih kekal tapi terjebak dalam dosa, tidak bisa keluar. Dan kenapa begitu? Karena iblis tidak pernah diberi waktu, kesempatan untuk seperti manusia. Manusia kalau diberi waktu, itu adalah kesempatan untuk bertemu anugerah. Katakan haleluya. Haleluya. Siapa yang masih punya nafas hari ini? Tambahkan tangan. Jangan sia-siakan. Inilah waktu untuk bertemu anugerah Tuhan. Seburuk apapun hari kemarin, kalau hari ini masih bersama Tuhan, ini adalah anugerah. Maka saya tangkap setiap kali saya beribadah, saya sedang mencari anugerah Tuhan untuk hidup saya makin lebih baik. Kita ada di hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu adalah kesempatan kita bertemu anugerah Tuhan. Jadi pemahaman saya dan saudara mesti diubah. Bahasa kami dicabut. Kita ibadah itu bukan buang waktu, tapi kita gunakan waktu dengan baik, gunakan waktu dengan benar. Orang lagi berlomba untuk mencari tempat bisa memasang petasan mereka dan bisa cari posisi yang bisa ada view, bisa melihat dari ketinggian, ya, untuk melihat indahnya malam perpisahan tahun baru. Tapi kita harus berubah paradigma. Peralihan tahun ini kita harus cari firman. Kita harus cari hadirat. Kita harus cari anugerah. Dan anugerah tidak diberi saat waktu sudah tidak diberi. Pelangi. Jadi kalau ada orang berdosa separah apapun, apakah masih boleh bertobat? Masih boleh, asal masih ada hidup, masih ada kesempatan. Karena sesudah itu selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai di sini saudara paham? Kalau yang paham bilang haleluya. Yang kedua, waktu adalah Kisah 3 ayat 21. Waktu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita untuk mengalami restorasi kehidupan. Firman Tuhan, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kenapa Kristus belum datang sampai hari ini? Puji Tuhan tidak diberitahu tanggal berapa, tahun berapa, 2023 kan? Tidak ada waktu kapan Tuhan beritahu dia datang. Kenapa? Ada satu bagian yang manusia, satu sisi manusia menganggap itu sebagai kelalaian, tetapi di sisi lain itu dianggap sebagai kesabaran Tuhan. Kesabaran apa? Untuk memberi kesempatan. Memberi kesempatan supaya kalau boleh tidak ada orang binasa, kalau boleh tidak ada orang masuk neraka. Kalau ada yang masuk neraka bukan salah Tuhan, karena waktu yang Tuhan beri ini
pikiran bodoh. Saudara, orang itu pada stres waktu COVID-19. Pengen ibadah. Kapan kan ibadah? Saya nggak terlalu percaya orang tanya kapan ibadah. Sekarang pray malas-malas. Waktu 2020 kapan kembali ibadah? Kapan kembali ibadah? Semua orang ibadah. Nah, udah terbukti 2022, 2023 nanti kalau masa krisis lagi ibadah kok orang ibadah. Saya nggak terlalu percaya. Karena apa? Pembuktian di saat diberi kesempatan untuk kita bisa merestorasi sesuatu, itu buktinya kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau saudara lagi sehat, saudara gunakan untuk bukan untuk restorasi, terus salah menggunakan dimensi yang Tuhan beri, salah menggunakan kesempatan. Karena nanti pada poin berikut, kalau sudah masuk di kekekalan, masih ingat orang kaya dan Lazarus? Tidak ada lagi kesempatan. Boleh kok Lazarus tolong akan? No, antara kamu dan kami, dan antara engkau dan kami ada jurang yang tak terseberang. Sudah tidak ada lagi kesempatan saling berbagi kasih. Sudah tidak ada waktu lagi untuk setetes pun melayani orang kaya oleh Lazarus. Walaupun Abraham itu penuh kasih, tidak ada lagi waktu. Jadi jangan buang-buang waktu. Bilang kita, jangan buang-buang waktu. Haleluya. Kalau punya waktu, gunakan. Kalau saudara malas, sudah salah sendiri. Karena saya sudah kasih tahu, orang malas akan menyesal satu waktu. Karena waktu Musa Nuh buat bahtera 120 tahun dia menginjil, cuma 8 jiwa yang mau respon. Yang lain ogah-ogahan. Nanti ketika langit samudra raya terbuka mata airnya, baru orang mulai meneteskan air mata dan berenang dengan sekuat tenaga ke pintu bahtera. Sayang, pintu bahteranya bukan Nuh yang tutup, tapi Tuhan yang tutup pintu dari belakang Nuh. Artinya Nuh sendiri pun tidak bisa membuka. Orang menangis apa didengar oleh Nuh? Didengar. Metusalah, setahun Metusalah manusia tertua 969. Saya pernah hitung sejak dia lahir sampai akhir bah tepat 969 umur. Jadi kemungkinan opa dari Nuh itu ada di luar bahtera, tapi Nuh tidak bisa buka karena waktu sudah tidak ada lagi. Kalau Tuhan yang tutup kesempatan, walaupun mau melayani, Tuhan bilang no, selesai waktu. Kalau selama ada kesempatan yang kau tidak gunakan, kau tidak hargai, satu waktu dia bilang no, tidak ada, no time for you, no chance, no chance for you, no chance for change. Haleluya. Jangan sia-siakan Tuhan tadi. Jangan sia-siakan, jangan ikut mau kita. Karena satu waktu Tuhan ambil waktuku dan Tuhan ambil waktumu, kau tidak punya lagi kesempatan. Kronosmu bisa banyak, tapi kairosmu tergantung responmu. Kairosmu tergantung responmu kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan ambil waktumu, orang bisa menangis minta, tapi Tuhan bilang seperti Esau, kalau kau mencucurkan air mata, aku tidak akan memberikannya lagi. Saya walaupun tubuh capek, tubuh kurang sehat, saya tidak mau main-main dengan membayar harga. Oh, apa yang saya komitmen sebagai hamba Tuhan, itu sudah resiko saya. Dan never give up, tidak mau menyerah, karena nanti Tuhan yang akan selesaikan semua. Katakan haleluya. Nanti Tuhan yang akan beracara. Jadi kekuatan dari tubuhku ini tinggal kekuatan yang di luar saya yang diberikan. Dan saya percaya saat saudara lemah, kalau saudara mau, Tuhan kasih kekuatan. Nah, kalau saudara saat kuat, apalagi lebih kuat lagi kalau saudara kuat, Tuhan tambah kekuatan. Jadi poin yang kedua adalah Yesus masih tertahan, dalam tanda petik tertahan di sorga. Karena dari satu sisi saudara, kalau Tuhan tidak cepat datang, banyak orang benar akan gugur iman. Karena mereka ditindas, tidak boleh balas. Ya, mau ibadah saja dilarang. Ya. Kalau waktu saya di Cibubur, kami pakai gaya berbeda. Dorang datang ganggu, dorang lempar petasan di dalam pastori. Kami ada 3 pengajar orang tunaan di gereja. Kami ketika dengan petasan yang masih muda-muda, saudara, kami tidak lari waktu di kamar. Dorang keluar dengan siapa wanita? Siapa berani? Dorang lari, dorang rusuh. Sampai kubur-kubur dorang rusuh. Mulai hari itu tidak ada mau mendekat. Karena apa? Oh,
pemberani juga pendeta-pendeta kecil-kecil itu. Tapi kalau orang datang bakal itu bukan lari, karena bukan itu tujuan kami. Itu cuma shock mental, Tuhan juga kena shock, ya. Dan kami shock mereka sampai saya selesai di sana. Tidak pernah ada orang melarang kami pribadi, walaupun tempat kami cuma rumah. Karena apa? Saya percaya kalau kita berani, Tuhan juga pasti cover kita. Kalau kita mau, pasti Tuhan lindungi kita. Dan kalau kita mau berjuang, Tuhan akan ada di pihak kita. Nah, kesempatan Tuhan belum datang. Ini kesempatan untuk restorasi apa yang masih harus dipulihkan. Haleluya. 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 Jadi begini maksudnya. Kalau Adam sudah masuk dalam kekekalan oleh karena memakan buah pohon kehidupan, maka semua upaya untuk pemulihan sudah tidak ada peluang lagi. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Jadi selama ada dalam dimensi waktu, jangan bersurut. Memang hidup di dalam dimensi waktu ini, saudara, pergumulan iman, pergumulan yang paling berat adalah pergumulan dengan waktu. Waktu membuat kita harus bersabar. Waktu membuat kita harus menanti. Waktu harus membuat kita menunggu waktu Tuhan. Waktu membuat kita harus belajar untuk berjalan dengan iman. Waktu membuat kita betul-betul bergantung kepada Tuhan. Oleh karena adanya waktu, kita dilatih untuk sesuatu menanti tangan dan perkenanan Tuhan. Haleluya. Orang-orang yang berjalan dengan kekuatannya sendiri akan stres dalam dunia waktu. Apalagi menjadi Tuhan atas orang lain, saudara akan stres. Karena cuma Tuhan yang tahu waktu yang tepat bagi seorang untuk mengalami sesuatu. Saudara-saudara, pemulihan di dalam kekekalan sudah tidak bisa dialami oleh siapapun. Saya sudah kasih contoh tadi. Pertanyaan, kenapa iblis tidak bisa bertobat? Jawabannya jelas. Dia sudah hidup dalam dimensi kekekalan. Dan beruntungnya saudara, tidak seperti iblis. Sejak iblis jatuh dalam dosa, ia tidak pernah diberi waktu atau tidak pernah diberi kesempatan hidup dalam dimensi waktu. Dan iblis nanti berusaha hidup dalam dimensi waktu cuma 3,5 tahun lewat menggunakan figur tokoh antikris. Tapi dia bukan datang dalam dimensi waktu untuk bertobat, tapi untuk memperparah kebajikannya. Kira-kira begitu. Haleluya. Haleluya, saudara. Haleluya. Jadi hidup yang ada, waktu yang ada. Saya akan mengajarkannya lagi berulang-ulang ke depan. Waktu yang ada, saya bersyukur beberapa jemaat ini setiap kali ibadah saudara ada. Nah saudara, waktu yang kau beri, waktu yang kau tabung, yang kau investasi tidak akan kembali sia-sia. Tidak akan kembali kosong. Orang bilang biar cuma store muka, itu hitungan manusia. Memang tidak ada nilai muka, tapi di mata Tuhan melihat sebagai suatu investasi. Untuk apa? Saya rindu terjadi restorasi, terjadi pemulihan. Yesus akan tiba. Begini ceritanya. Tanda kedatangan Tuhan dilihat dari tiga fenomena. Satu, Israel. Dua, keadaan dunia dan krisisnya. Yang ketiga, pemulihan gereja. Kalau gereja tidak gunakan waktu untuk ibadah sebagai kesempatan untuk mendewasakan jemaatnya, maka kita akan kehilangan kairos. Kalau gereja hanya menggunakan gerejanya ibadahnya sebagai kesempatan mengisi waktu saja, hanya untuk tradisi, hanya untuk rutinitas, sehingga saudara-saudara, kalau saudara merasa gereja hanya rutinitas, lalu dengan mudah akan meninggalkan pelayanan. Saudara akan dengan mudah menolak sesuatu yang sangat berharga bagi kita, karena kita hanya melihat sebagai kebiasaan dan rutinitas. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang Tuhan, ini adalah kesempatan untuk memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki, merestorasi apa yang masih bisa direstorasi. Ini adalah waktu kita, ini adalah kairosnya kita. Karena saudara, kronos semua kita sama jumlahnya, tapi kairos tidak sama. Kairos kapan? Waktu saya menggunakan waktu dengan seturut dengan apa yang Tuhan mau, itu kairos. Tapi kronos adalah kita membiarkan waktu lewat begitu saja, dengan cuma nonton orang lain. Saya tidak mau jadi penonton, saya mau jadi pemain. Kalau orang lain nanti satu waktu Tuhan angkat, saya rindu saya ada sama-sama diangkat. Saya tidak ingin jadi penonton.
Jadi Tuhan Yesus datang sampai gereja dipulihkan, gereja direstorasi, dan kesempatan ibadah bukan untuk isi waktu. Katakan kiri kanan, ibadah bukan untuk isi waktu. Dan ulang, 1, ibadah bukan isi waktu. 2, ibadah bukan karena ada waktu. Dan ibadah bukan buang-buang waktu. Abang tidak ulang. 1, ibadah bukan cuma isi waktu. Ibadah bukan cuma kalau ada waktu. Dan ibadah bukan buang-buang waktu. Kalau ibadah saudara singkirkan tanaman-tanaman 3 ini, cabut semuanya, maka saudara akan berbeda nilai ketika datang beribadah. Ada gairah baru, ada semangat baru, ada sukacita baru. Terlambat 1 menit kita rasa rugi. Karena apa? Waktu bagi Tuhan itu berharga. Waktu bagi kerajaan itu bernilai. Dan satu info, waktu tidak berulang. Kau telah berbuat yang terbaik di waktu yang telah diberikan, waktu itu tidak akan balik. 31 Desember 2022 tidak terulang lagi. Dan malam ini waktumu, kairosmu. Kau tangkap di firman. 10-20 orang tangkap di firman akan merubah atmosfer pemahaman kita tentang waktu yang Tuhan beri. Jangan buang. Amin. Yang ketiga, Efesus 4 ayat yang ke-13. Berapa sekarang? Belum, ketiga. Baru ketiga. Firman Tuhan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, saudara-saudara, yang pertama tadi adalah kesempatan atau pintu diberikan Tuhan pada kita untuk meraih anugerah. Ya. Dan yang kedua, kesempatan yang diberikan Tuhan pada kita untuk mengalami restorasi kehidupan. Ya. Nah, jadi poin yang lain memang saya singgung-singgung tapi belum poin. Yang ketiga adalah kesempatan untuk mengalami pertumbuhan. Ya. Saya tidak tahu apakah teori ini benar atau salah, tapi apakah sudah bisa buktikan tidak ada benih yang bisa tumbuh di luar angkasa. Tidak ada benih yang bisa tumbuh di luar angkasa. Atau di mana tidak ada oksigen, di situ benih tidak bisa tumbuh. Betul? Di mana tidak ada, saudara-saudara, yang namanya dimensi kerajaan Allah, dan di mana waktu yang Tuhan beri tidak digunakan menurut dimensi kerajaan Allah, maka tidak akan ada pertumbuhan. Jadi Tuhan memberi kita waktu untuk apa? Kesempatan bertumbuh. Haleluya. Yes, haleluya. Amin. Tidak ada pohon yang tanam hari ini berbuah hari ini, bukan? Ya. Tidak ada taburan yang kita tanam hari ini, kita tabur hari ini, tuai hari ini, bukan? Ya. Karena pertumbuhan memerlukan, halo, pertumbuhan memerlukan waktu, kecuali pohon plastik. Pohon plastik kalau tanam hari ini, jadi hari ini. Tapi pertumbuhan-tumbuhan yang natur memerlukan waktu. Ya. Kalau Tuhan kasih waktu, lihat itu sebagai kesempatan untuk grow up. Oke, level kita beda-beda. Tapi jangan saudara banding-bandingkan dirimu lagu yang anak kecil Jawa nyanyi itu di depan Jokowi. Ojo banding-banding. Jadi jangan banding-banding karena level kita beda-beda. Tapi lihat waktu yang kau punya. Katakan waktuku. Waktu yang kau punya. Waktu yang kau punya adalah waktu untuk bertumbuh. Sorry, waktu yang kau punya adalah kesempatan untuk bertumbuh. 2, 3. Waktu yang punya adalah kesempatan untuk bertumbuh. Yes. Di kekekalan tidak ada lagi nabi. Di kekekalan tidak ada lagi rasul. Tidak ada lagi nabi. Tidak ada lagi penginjil. Tidak ada lagi gembala dan pengajar. Mereka sudah tidak berfungsi di sana. Karena semua sudah selesai. Tidak ada lagi kebutuhan pertumbuhan kalau di kekekalan. Tidak ada. Tetapi selama dalam dimensi waktu, rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, mereka berfungsi untuk apa? Masih ada potensi pertumbuhan. Dan pertumbuhan secara biologis makin tua makin susah.
untuk memahami. Tetapi dalam dimensi spiritual, orang tidak lihat tua muda. Yang penting buka hati. Haleluya. Kita so tua, kita so pensiun, itu cuma ukuran umur biologis. Tapi kalau mau, sudah tahu Abraham dapat anak umur berapa? Ya, umur 100. Jadi umur biologis bukan ukuran untuk umur spiritual kita. Boleh tua, boleh sibuk, boleh supi. Tapi kalau kita on fire, waktu yang kita punya, dalam waktu 1 tahun kita bisa lebih cepat dari mereka yang 10 tahun. Kalau hati kita buka, katakan amin. Amin. Kalau dimensi natural, waktu yang dibutuhkan untuk seekor tuturuga bisa berumur 120 tahun. Tuturuga Galapagos. Kita mungkin 90 tahun. Siapa yang rindu 90 tahun? Atau siapa yang rindu 200 tahun? 200 tahun sudah mau tarik nafas susah. Nah, minta mati karena baru jadwal. Minta 200 tahun masih 150 sepakat sekarang. Jangan lupa minta umur panjang, minta juga kekuatan. Amin. Jangan cuma minta umur panjang, tidak minta kekuatan. Jadi, waktu yang saya punya sekarang, saudara, adalah kesempatan untuk bertumbuh. Ingat ayat orang mati, Berani 9 ayat 27. Firman Tuhan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Yes. Pernah dengar ada orang, mari tolong berdoa. Apa doa untuk orang mati? Untuk apa? Supaya semoga mereka bisa apa? Bisa dipindahkan. Ada doa khusus, kalau saya sebut ada orang tersinggung. Doa khusus untuk orang-orang mati supaya bisa dipindahkan dari api kekal pindah kepada kebahagiaan kekal. Kalau itu bisa, tidak perlu ada pelayanan di bumi. Katakan amin. Kalau itu bisa, mari orang makan minum mabuk, aku ajar ke orang, aku habis di bumi. Kalau itu bisa. Tapi ayat ini bilang tidak. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu tidak didoakan, tidak lagi di apa istilahnya. Pokoknya doa syafaat tidak berdampak pada orang yang sudah masuk dalam dimensi kekekalan. Apalagi mau berdoa supaya orang penjunjungan bisa masuk surga, ya nonsen. Katakan amin. Amin. Karena itu bohong semuanya. Kalau masih hidup masih bisa. Masih bisa bertumbuh. Amin. Tapi kalau sudah tidak lagi, tidak ada lagi harapan. Jadi kalau saya masih ada, kurang sudah 1 minggu 1 kali ibadah, kurang. Kembalian kurang, amin. Masih tambah di CG, haleluya. Masih kurang 1 minggu 3 kali, masih kurang. Karena apa? Apa yang kita capai di bumi akan menjadi ukuran kita punya posisi di kekekalan. Ada orang bilang biar coba kita, yang penting masuk. Yang penting masuk surga. Kalau pikiran-pikiran begini, yang penting kita biarkan tanpa dulu bagantong. Bagantong jadi pesawat. Di surga punya dimensi. Saudara, minta maaf ya. Di surga itu perasaan tentang kita telah menyanyiakan waktu di bumi akan masih terasa. Haleluya. Bagaimana ketajaman perasaan kita di hadirat Tuhan? Ketajaman itu ada di surga. Dan ketajaman ini bisa membedakan. Kita tidak akan menghina orang, tapi orang punya perasaan. Yoga itu tuliskan setiap kali dia melayani, tenang-tenang saja, diam-diam saja. Lalu pernah listen, oh mas kita ini berhalangan karena kita menjalan-jalan di mall, jadi kan di akal kita yang melayani. Belum, mana ada rencana kan? Karena apa? Apa yang dia buat ini bagi manusia tidak dihitung mungkin. Tapi bagi Tuhan, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Dimensi waktu ini banyak orang anggap remeh, anggap enteng. 1 waktu kau akan menyesal. Kenapa? Mau suka melayani. Ibu Rifani kurang dia cucu sini, cucu sana. So sama kabar masuk. Dan kurang biji matan masuk ke kabar. Kau minta
mau melayani Tuhan. No, terlambat sudah. Kau datang padaku. Karena waktu itu undang kau terlalu sibuk mengurus ternakmu, mengurus bebekmu, mengurus roda gerobakmu. Kau bilang kau tidak ada waktu. Saudara bayangkan kalau Tuhan ngomong, maaf, aku tidak punya waktu lagi untuk kamu. Maka kita mencari dengan air mata, kita akan menyesal. Tapi Tuhan itu konsekuen. Kalau dia bilang tidak lagi. Karena dia cari orang lain. Katakan amin. Kalau dia bilang tidak lagi. Pengalaman siapa? Esau sampai mencucurkan air mata. Sebenarnya adalah berkat lain yang buat kita Ishak. Ada orang kusuk-kusuk dari kamu dapat, tapi dia sisa-sisa. Tapi saudara saya kasih tahu ini supaya saudara ingat kalau ada waktu, ada kronos, ada kairos untuk saudara. Ini bukan harga kacang goreng. Ini bukan sesuatu yang murahan, tetapi ini sesuatu yang bernilai. Harganya bagi Tuhan mahal. Karena bagi Tuhan yang pernah hadir 33,5 tahun di muka bumi ini, dia pernah rasa hidup di dunia. Dia pernah rasa Tuhan melayani 3,5 tahun. Dia hidup di proses 30 tahun. Sebagai pribadi Yesus 30 tahun dia dibentuk tanpa berbuat apa-apa. Dan dia hanya dalam melayani 3,5 tahun. Betapa dia begitu tunduk pada waktunya Tuhan dan kairosnya Tuhan. Waktu yang ada adalah kesempatan untuk kita bertumbuh. Katakan haleluya. Bilangkan karena saya mau bertumbuh. Itu sebabnya saya gunakan waktu saya. Haleluya. Jangan buang-buang waktu ya. Bro, kalau ada waktu datang ibadah ya, sudah salah kalimat ini. Katakan amin. Bro, berusaha cari waktu. Karena hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk bertumbuh. Hai jiwaku, cari waktu. Hai tubuhku, gunakan waktu supaya waktu kita kekalan kita tidak menyesal seperti orang kaya. Tuhan, kalau kita tahu tapi hidup begini, kalau begitu Tuhan masih ada tapi saudara dan 5 di bumi, lebih model rupa kita. Abraham bilang tidak, biar orang mati dan mau hidup orang. Kalau firman yang disampaikan yang tertulis Taurat Musa dalam dengar, mau yang dari kubur pun orang akan dengar. Kenapa? Orang tidak tahu menghargai waktu yang Tuhan beri. Katakan amin. Yang keempat, waktu yang Tuhan beri bagi kita. Efesus 5 ayat 16. Pernah capek mendengar firman? Tidak. Saya berdiri capek, tapi bagi saya capek itu adalah harga bayaran. Katakan haleluya. Efesus 5 ayat 16. Firman Tuhan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yes, 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Saudara, orang sekolah kenapa harus SD, SMP, SMA, kuliah? Kenapa tidak langsung dari SD langsung sarjana? Kenapa? Untuk mengerti, untuk memiliki ilmu secara kognitif, afektif, dan psikomotor diperlukan waktu. Jadi waktu yang Tuhan beri bagi kita adalah kesempatan, katakan kesempatan. Untuk apa? Mengerti Tuhan. Untuk apa? Mengerti Tuhan itu lebih penting daripada Tuhan mengerti kita. Karena Tuhan sudah lama mengerti kita. Saya sudah tidak lagi memposting-posting Tuhan, Engkau mengerti hidupku, bebanku, masalahku, air mataku. Tuhan jauh sebelum saya lahir dia sudah mengerti air mataku. Nah, sekarang saya naik level untuk belajar mengerti yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau walaupun berat pikul, yang Tuhan mau walaupun capek terus berjuang, walaupun perlu ada istirahat. Yang Tuhan mau walaupun sukar jangan menyerah. Yang Tuhan mau adalah tidak selalu mudah, tetapi Tuhan tidak mau kita menghitung-hitung kelemahan kita, menghitung-hitung masalah, lebih daripada menghitung-hitung berkat Tuhan. Kalau saudara hitung Tuhan dan berkat kita masih lebih besar berkat Tuhan daripada masalah yang Tuhan izinkan. Itu sebabnya jangan pernah berhitung dengan Tuhan. Kalau kau fokus pada masalah, kau akan lupa berkat-berkat yang Tuhan beri. Jangan ukur yang lain. Nafas kita mahal harganya. 1 tabung oksigen, 1 kali
kali pakai itu 300.000 hanya mungkin dalam satu hari. Kalikan umur berapa engkau tidak bisa bayar. Haleluya. Kesempatan yang Tuhan beri bagi kita. Saya tanya, apakah iblis mengerti Tuhan? Tidak. Iblis sampai hari ini tidak pernah mengerti Tuhan. Satu bukti. Waktu iblis itu merekayasa orang-orang di Yerusalem untuk menyalibkan Yesus, iblis itu berdiskusi dengan teman-teman mereka. Selesai sudah dia. Mereka pengen ketika Yesus dicaci, ketika Yesus dimaki, ketika Yesus disiksa, ketika Yesus digantung di salib, akan ada keluar satu kata untuk bersungut, satu kata untuk menyesali perintah itu, atau untuk komplain pada Tuhan. Dan iblis menemukan bahwa memang semua manusia sama, tapi iblis tidak tahu bahwa Yesus manusia berbeda. Dia manusianya Allah. Dan iblis pikir kalau Yesus mati, selesai kerajaan Allah kalah dan kerajaan iblis menang. Tapi justru karena iblis bodoh. Haleluya. Iblis itu bodoh. Ya. Karena justru, katakan apa tuh artinya justru? Sesuatu yang sebaliknya terjadi yang kita tidak harapkan itu justru. Diharapkan Yesus kalah. Justru dalam kematian Yesus, iblis pada hari itu keok dalam nama Yesus. Sengatnya dicabut, kekuatannya dibatalkan, pekerjaannya terbongkar, dan semuanya nasibnya sudah jelas. Tidak ada harapan bagi iblis. Dan iblis terkejut karena dia bodoh. Tapi kita, oh haleluya, kita diberi kesempatan supaya tidak bodoh. Kita diberi waktu supaya tidak bodoh. Kita diberi kesempatan dengan firman supaya tidak longok, supaya tidak tulali terminen. Apapun yang namanya. Saudara, orang belajar tidak mungkin orang itu tidak mengerti. Karena ciri-ciri orang belajar dia bisa mengerti. Dan orang tidak bisa belajar tanpa memiliki waktu. Orang mati sudah tidak bisa belajar. Orang sudah dikubur tidak bisa belajar. Tapi orang hidup masih bisa belajar. Belajar secara formal, informal, non formal, yang penting jalan abnormal. Kalau saudara mau tahu kenapa Tuhan kasih waktu, kesempatan untuk belajar. Belajar apa? Mengerti kehendak Tuhan. Satu lagi, saudara mengerti kenapa Tuhan mengizinkan saudara masuk 2023? Cari tahu apa maksud Tuhan bawa kita di 2023. Di 2023 saya yakin bahwa rancangan Tuhan akan makin nyata bagi kita. Rancangan Tuhan mengenai damai sejahtera akan makin real, makin nyata. Kalau saudara percaya pada ramalan-ramalan yang lain, saya tidak percaya. Ikuti saya tidak percaya. Kalau buruk terjadi, itu bagi yang di luar kerajaan Allah. Kalau buruk terjadi, itu bagi orang yang 2 Timotius 3 ayat 1 dan seterusnya. Orang yang hidup menurut hawa nafsu akan buruk. Tapi orang yang mencari kerajaan Allah, orang yang hidup dalam kebenaran, tidak buruk 2023. 2023 justru adalah kesempatan. Dalam kesempitan, bukan begitu. Kesempatan orang-orang pada stres, kita pada enjoy. Enjoy karena apa? Kita tahu bagaimana menghadapi 2023. Kita mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita jadi dewasa, kita akan menaklukkan roh-roh yang berkuasa di 2023. Tangkap ini. Amin. Jangan takut 2023. Karena kita tahu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kita dirancang bukan untuk gagal. Kehendak Tuhan kita dirancang bukan untuk merengek-rengek kepada dunia. Kita dirancang bukan jadi pengecut, pecundang. Kita dirancang menjadi pemenang. Itu master plan-nya Tuhan. Yang keenam, kelima, Ibrani 12, 1 dan 2. Ibrani 12. Firman Tuhan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Katakan haleluya. Yang keras semuanya katakan amin. Amin. Kalau kita masih punya waktu 2023 besok,
Ya. Itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk apa? Mengejar ketertinggalan. Yes, haleluya. Saya mau mengejar ketertinggalan. Yes. Dalam hal apa? Banyak. Saudara, dalam hal kejujuran misalnya. Tahun 2022 mungkin saya tidak terlalu jujur. 2023 saya akan lebih jujur. Ya. Dalam hal kesetiaan, saudara, 2022 saya akan makin lebih setia 2023. Dalam hal apa? Ketundukan pada Tuhan. Saya akan berusaha untuk lebih tunduk lagi 2023. Seandainya saya ketinggalan dalam hal memberi, saya 2023 akan mengejar ketertinggalan saya selama saya masih diberi waktu. Halo, waktu masih ada kesempatan. Saya sudah sering bilang kan begini, berlari dengan orang berlari. Masih ingat? Berlari dengan orang berlari, Anda masih bisa ketinggalan. Apalagi Anda berjalan dengan orang berlari, dan apalagi Anda tinggal di tempat dengan orang yang berlari. Sekarang 2023, oke, lupakan 2022 beberapa saat setelah kita pindah tahun, tapi pandang ke depan. 2023 adalah kesempatan untuk saya mengejar ketertinggalan. Buka, sudah checklist apa yang masih kurang di 2023. 2022, apa yang masih kurang pada saya? Mungkin saya masih kurang jaga bibir saya. Mungkin bibir perlu disetrika sedikit atau menjaya atau apa. Kita perlu evaluasi, karena kita menyakiti orang karena lidah kita. Dan itu mungkin kita evaluasi. Tiap-tiap orang punya pergumulan berbeda. Mungkin engkau 2022 ini terlalu memberi dirimu untuk dilemahkan oleh kondisi hatimu sendiri. Kau terlalu merenung-renung apa yang orang katakan tentangmu, dan engkau jadi lemah di situ. Engkau berimajinasi tentang keburukan dirimu dan keburukan tentang masa lalumu, sehingga engkau tidak berdaya untuk bangkit. Evaluasi 2023 kita berubah. Amin. Karena 2023 kita akan berlari bersama Tuhan. Yang keenam, waktu Tuhan. Filipi 3 ayat 13. Firman Tuhan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Waktu kalau masih ada, kalau saudara masih punya waktu, saya dan saudara tangkap ini adalah kesempatan untuk apa? Untuk mempersiapkan diri menuju masa depan yang lebih baik. Hari kemarin baik, hari ini sudah baik, tapi hari esok harus lebih baik. Katakan haleluya. Jadi ini Paulus melupakan apa yang di belakang, apa yang di saat ini menghambat saya, menghambat saudara. Sekarang arahkan diri kepada apa yang di hadapan saudara dan saya. Saudara, saya ulangi 2023. Bagi saudara dan saya, 2023 itu berbeda dengan apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang di luar Tuhan atau dalam Tuhan tapi tidak hidup dalam kerajaan Allah. Berbeda, saya yakin berbeda. Kalau saudara ketakutan, berarti saudara ada di dimensi yang berbeda. Tapi kalau saudara tidak takut, berarti saudara pasti ada dalam dimensi kerajaan Allah. Saya tidak takut karena di mana saya hidup, di sana ada rajaku. Ada Yesus yang raja di atas segala raja. Kalau kita ada dalam dimensi itu, masa depan bagiku melihat dan kutatap dengan tersenyum. Tertawa bukan menertawakan, tersenyum karena saya tahu dengan siapa saya berjalan, dengan siapa saya akan ada di sana. Yang terakhir, Ulangan 30 ayat 19. Jadi yang keempat tadi, waktu adalah kesempatan untuk mengerti Tuhan. Kelima adalah untuk mengejar ketertinggalan. Keenam adalah kesempatan menyiapkan diri untuk masa depan yang walaupun sukar bagi orang lain, tapi kita siapkan diri untuk masa depan. Yang terakhir, Ulangan 30:19. Firman Tuhan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Haleluya. Yes, terima kasih. Orang mati tidak bisa memilih. Ya, orang mati tidak bisa menentukan pilihan. Tapi orang masih hidup bisa menentukan pilihan.
Haleluya. Pilihlah kehidupan. Pilihlah berkat. Karena Tuhan menjadi saksi. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Katakan hari ini. Saya memilih untuk setia. Saya memilih, tambahkan daftarnya. Saya memilih hidup. Saya memilih berkat. Saya tidak pilih kutuk. Saya tidak pilih kematian. Karena saya mau memilih hidup. Dan pilihan ini adalah keputusan waktu hidup ini masih ada. Putuskan, jangan putuskan sesuatu yang negatif. Kita semua titik-titik. Kita semua titik-titik. Kita semua balema. Jangan putuskan itu. Katakan jangan balema. Bilangan, jangan. Itu bukan keputusan yang besar. Itu keputusan membawa malapetaka. Keputusan 2023 adalah kita mau buat. Amin. Kenapa? Selama waktu masih berjalan, selama itu kita masih bisa mengambil keputusan-keputusan dan ambil komitmen-komitmen baru. Keputusan baik akan menghasilkan hasil baik, betul? Keputusan yang salah akan menghasilkan hasil yang salah. Dan setiap keputusan yang baik, setiap keputusan menentukan hasil-hasil apa yang kau dapat di masa depan. Putuskan sesuatu malam ini. Saya mau apa? Saudara mau apa? Putuskan malam ini. Saya mau lebih kuat. Amin. Saya mau lebih setia. Haleluya. Saya mau lebih cinta Tuhan. Saya mau lebih bertahan. Saya mau lebih apapun yang terbaik saya buat untuk Tuhan. Kalau keputusan untuk ambil itu, surga akan membackup saudara. Ini ayat akan berlaku. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Artinya surga merespon keputusan-keputusan. Ingat, Israel yang 3 juta tidak semua ambil keputusan yang benar. Sebagian besar mereka mati di padang gurun. Tapi kita tidak seperti mereka. Kita punya keputusan. Adalah keputusan untuk hidup bersama Tuhan. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Dalam nama Yesus, firman ini tertanam di roh kami. Firman ini tidak pernah kembali kosong. Karena kami melihat ternyata Tuhan melihat waktu kami ini bukan waktu kronos saja. Bukan waktu yang berjalan lewat begitu saja. Tapi waktu yang Tuhan beri adalah kesempatan. Adalah kairos. Adalah momen bagi kami untuk mengambil keputusan-keputusan besar. Karena setelah kami akhiri hidup kami sudah tidak bisa buat seperti apa yang kami bisa buat waktu kami ada dalam waktu ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Aba berharap firman ini tertanam di roh kami, di roh jemaat ini, sehingga kami satu frekuensi dengan surga, terkoneksi dengan surga, dan kami tercover oleh surga, sehingga 2023 tidak menakutkan kami lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan luar biasa. Amin. Amin. Tidak akan kembali lagi saudara. Tahun ini tidak mungkin akan kembali tahun depan. Hari ini tidak mungkin kembali besok. Berkat hari ini, terima hari ini. Kita bersyukur karena kita ada di rumah Tuhan. Bersyukurlah saudara menerima firman Tuhan. Itu panduan bagi kita di tahun depan. Saya percaya kita akan tetap semangat karena Tuhan telah berfirman bagi kita. Amin. Terima kasih buat Bapak Gembala. Sebelum kita bawa firman, bawa persembahan, siapkan persembahan kita saudara yang terbaik. Dan kami ingatkan besok kita ada perjamuan kudus, ya. Jadi malam ini kita dengarkan firman Tuhan untuk akhir tahun. Besok awal tahun serahkan hidup kepada Tuhan.
Kita tidak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Saya ingatkan baik-baik, saya dapat firman Tuhan pada tanggal 25, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya bersyukur dengan ayat ini, saya terima semangat baru untuk terus mengandalkan Tuhan. Tanpa Tuhan, orang tidak bisa. Dan saudara, besok kita perjamuan. Saya